Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas perimetri Humphrey pada penderita glaukoma dan interpretasinya. Glaukoma memiliki karakteristik gambaran suatu optik neuropati yang berhubungan dengan hilangnya lapang pandang dan pencekungan dikus optikus. Salah satu cara untuk mendeteksi glaukoma adalah dengan memeriksa lapangan pandang pasien menggunakan perimetri Humphrey. Perimetri itu sendiri merupakan alat yang digunakan untuk memeriksa luas lapangan pandang manusia dengan mata terfiksasi sentral dengan cara memberikan stimulus berupa cahaya. Perimetri Humphrey merupakan perimetri statis yang menggunakan titik cahaya tetap yang ditampilkan pada tingkat intensitas yang berbeda. Perangkat lunak secara otomatis memvariasikan intensitas titik lampu di setiap lokasi untuk menentukan ambang atau intensitas di mana pasien dapat melihatnya 50% dalam satu waktu. Interpretasi Humphrey pada pasien glaukoma. Di sini, saya akan membahas suatu hasil perimetri Humphrey pada pasien glaukoma. Sebelumnya, lapang pandang Humphrey itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada HFF-102, yang dimana HFF-102 akan menguji 10 derajat pusat retina, dan tes ini terdiri dari 68 titik yang ditempatkan dekat dengan jarak 2 derajat antar 2 titik. Yang kedua ada HFF-242. HFF-242 merupakan turunan dari 32 di mana titik terluar dihilangkan, mempertahankan 2 titik nasal. Tes ini menguji 54 titik, dan kelebihan dari tes ini adalah mempersingkat waktu pemeriksaan serta mengurangi jumlah negatif palsu akibat kelelahan pasien. Yang ketiga, HFF-32, yaitu HFF-32 ini menguji bidang penglihatan sebesar 30 derajat sentral retina dengan fovea sebagai fiksasinya. Sebanyak 76 titik diuji pada retina dengan masing-masing titik berjarak 6 derajat dari yang lain dalam pengujian 30.2. Baik, yang pertama ada zona 1. Zona 1 berisi identitas pasien, tanggal lahir, umur, tanggal dan waktu pemeriksaan, mata yang diperiksa, diameter pupil, dan tajam penglihatan. Tanggal lahir yang dimasukkan harus akurat karena akan membandingkan database normatif dari kelompok usia, sedangkan pupil juga berhubungan dengan sensitivitas retina dalam menerima cahaya. Lalu, untuk algoritma yang digunakan pada pasien ini yaitu 32. Besaran stimulus yang digunakan yaitu 3. Besaran stimulus 3 biasanya digunakan pada pasien dengan visus yang baik. Pada pasien ini didapatkan visusnya baik. Lalu, background yang digunakan yaitu 31,5 apostil, yaitu intensitas cahaya yang digunakan. Setelah itu ada strategi yang digunakan pada pemeriksaan kali ini yaitu full threshold, yang mana full threshold ini merupakan gold standar pada pemeriksaan glaukoma. Fixation monitor digunakan blind spot dan fixation target yaitu sentral. Selanjutnya pada zona 2, zona 2 berisi kelayakan baca pada hasil perimetri Humphrey. Pertama ada fiksasi salah, di mana fiksasi salah pada pasien ini yaitu 2/27, di mana agar dapat dinilai bermakna, fiksasi salah harus di bawah 20%. Setelah itu ada false positive errors. False positive errors pada pasien ini yaitu 0/15, di mana hasil bermakna jika di bawah 20%. False negative errors juga sama, yaitu di bawah 20%. Durasi tes pada pasien ini 17 menit 16 detik dan refleks fovea yaitu 28 desibel. Selanjutnya adalah zona 3. Zona 3 ini menunjukkan raw data atau data mentah. Nah, data yang ditampilkan yaitu berupa sensitivitas retina yang diukur dalam satuan desibel pada titik tertentu. Nilai numerik berbanding lurus dengan sensitivitas retina. Tanda kurang dari di depan 0 menunjukkan skotoma absolut. Nilai 0 berarti pasien tidak bisa melihat target paling terang, dan nilai 50 berarti target paling redup terlihat. Zona 4. Pada zona 4 yaitu merupakan grayscale atau skala abu-abu, di mana adalah adanya bentuk gambar dari data mentah sebelumnya di zona 3, di mana nuansa abu-abu yang berbeda menampilkan rentang sensitivitas yang berbeda. Semakin gelap warna melambangkan nilai desibel semakin mendekati 0, sedangkan semakin terang warna akan menunjukkan nilai desibel mendekati 50. Zona 5. Zona 5 ini digunakan untuk nilai defek general. 0 pada plot numerik deviasi total menunjukkan tidak ada deviasi dari normal. Nilai negatif menunjukkan penurunan sensitivitas retina, dengan nilai negatif yang lebih tinggi menunjukkan sensitivitas retina yang lebih buruk. Pada total deviation probability plot,
didapatkan itu adanya bentuk kotak dari warna yang paling cerah hingga paling gelap. Nah, skotoma superficial akan diwakili oleh nilai P mulai dari kurang dari 5% sampai 1%, sedangkan skotoma dalam diwakili oleh P kurang dari 0,5% yang digambarkan sebagai kotak hitam. Zona 6. Zona ini menggambarkan pola deviasi plot numeral dan pola deviasi plot probabilitas yang menunjukkan defek terlokalisasi yang menyingkirkan hal perancu lain pada plot deviasi total. Sebenarnya ini adalah merupakan gambaran yang lebih terlokalisasi dari zona sebelumnya, itu zona 5. Untuk zona 7 menampilkan pertama adanya mean deviasi. Nah, mean deviasi ini merupakan nilai rata dari total deviasi yang membandingkan hasil pasien dengan pasien lainnya sesuai usia. Lalu ada PSD. PSD ini nilai yang rendah pada PSD menunjukkan bukit penglihatan yang normal, sedangkan nilai yang lebih tinggi menunjukkan bukit penglihatan yang tidak beraturan. Pada pasien ini dapatkan nilai PSD-nya 5,12 desibel yang didapatkan peningkatan. Lalu untuk SF, nilai fluktuasi jangka pendek atau short fluctuation, ini mencerminkan perbedaan respon untuk titik tertentu pada pengujian ulang. Hal ini digunakan untuk menyempurnakan hasil tes dengan mengecualikan kesalahan karena kelelahan pasien. Biasanya hasil dari fluktuasi jangka pendek ini tidak boleh melebihi dari 2 desibel. Namun, jika melebihi dari 2 desibel kemungkinan merupakan tanda pada glaukoma dini. Selanjutnya, glaukoma hemifield test atau GHT. Tes glaukoma hemifield yaitu dilakukan untuk membandingkan titik-titik di bidang atas ke titik yang sesuai di bidang bawah dan kemudian menginterpretasikan hasil sebagai indikasi di luar batas normalnya. Bidang atas dan bawah berbeda dan mungkin menandakan glaukoma. Pada pasien ini dapatkan offset normal limits yang kemungkinan mengarah ke glaukoma. Lalu untuk kesimpulan, glaukoma ini merupakan penyakit yang memiliki karakteristik berupa gambaran suatu optik neuropati yang berhubungan dengan hilangnya lapang pandang dan pencekukan diskus optikus atau capping. Tes perimetri Humphrey dapat digunakan sebagai screening test, diagnosis test, dan monitoring terapi tes yang berhubungan dengan penyakit retina seperti glaukoma karena dapat menentukan lokasi, luas, dan tingkat keparahan dari gangguan tersebut.